Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bersama saya Lia Juniati. Di sini, di video ini saya akan menjelaskan dan juga sharing atau berbagi kepada teman-teman semua gimana cara menggunakan atau mengakses salah satu website yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran, khususnya di pelajaran bahasa Arab ya teman-teman semua. Nah, ini ada salah satu website yang bernama Genially. Nah, Genially ini apa? Genially ini platform digital yang bisa kita gunakan untuk membuat kuis, presentasi, dan media pembelajaran interaktif lainnya. Nah, ini salah satu contohnya yang sudah saya buat. Ini media pembelajaran dengan materi ajar bahasa Arab untuk kelas 4 SD, 4 MI ya. Materinya judulnya Al-Mihnatu atau profesi. Nah, ini belum dikasih harokat. Ini sebagai sampel aja, sebagai contoh. Nah, objek-objek yang bergerak ini, menu 3 ini, bisa diklik. Nah, itulah yang ketika kita klik, dia akan bereaksi. Nah, itulah yang disebut dengan fitur interaktif. Kalau klik muhadasah, dia akan ke halaman atau slide percakapan. Nah, tombol home ini bisa balik ke sini. Mufradat juga seperti itu, bisa ke sini, dan bangunan-bangunan ini ketika kursor menyentuh bangunan ada muncul tulisan-tulisan Arab ya, atau mufradat dari ini seperti ini, sekolah, madrasatun, rumah sakit, mustashfa. Nah, kalau kita klik salah satunya, muncullah ini. Guru ini bisa diklik. Ada tulisan ana mudarisatun, artinya saya guru perempuan. Nah, ini ada suaranya. Ana mudarisatun. Ya, itu suara saya sendiri. Nah, gimana cara buatnya? Ini akan saya jelaskan tutorialnya. Dimulai dari loginnya terlebih dahulu. Saya ganti akun, teman-teman ya. Login terlebih dahulu. Klik Genially. Pilih yang paling atas ya. Nah, pastikan jaringan internet teman-teman stabil ya, karena dia membutuhkan internet dan tidak bisa offline. Ini accept all cookies aja. Bisa langsung sign up. Education ya, kita pilih education. Karena kita belum punya akun ya, jadi kita bisa langsung melanjutkan untuk masuk menggunakan Google. Akun Google. Email juga bisa. Nah, lanjut menggunakan akun ini. Continue dan nah, kita pilih other aja, atau mau teacher juga boleh. Kalau misalnya ya terserah lah, pokoknya kita pilih. Kalau aku pilih ini aja, saya maksudnya, kita pilih other juga. Oke, continue. Nah, ini akun kita sudah jadi. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Nih, sudah jadi. Ini home, bagian home kita. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan template, boleh menggunakan template yang sudah disediakan. Maksudnya kalau misalnya untuk ngajar nanti ya itu boleh pakai template. Nah, di sini ada tersedia games and challenge juga, quiz, presentasi dan lain-lain. Nah, games ini juga macam-macam nih, ada yang matching, classic. Kalau untuk ular tangga ada di classic sini. Oke, tadi saya akan berbagi kepada teman-teman gimana atau tutorial ya, tutorial untuk membuat materi ajar atau bahan ajar ketika kita mengajar bahasa Arab benar-benar dari awal ya. Oke, pertama untuk membuat template sendiri dari awal, itu kita ke home, pilih create blank ini. Ya, kita tunggu aja ya. Ini benar-benar dari awal, bahkan sampai dari menguploadnya itu sendiri. Mengupload elemen ya. Nah, untuk elemen-elemennya itu kita mesti menguploadnya sendiri. Jadi teman-teman silahkan
download elemen sesuka teman-teman, entah itu kartun dari Google atau dari Pinterest atau dari Canva yang bentuknya PNG dan transparan backgroundnya boleh. Nah, silakan download terlebih dahulu baru di-upload di Genially atau di project yang kita buat ini. Nah, kanvasnya, size-nya kita pilih landscape 16:9. Ini sudah ya. 16:9 sudah. Ini skip aja. Nah, pertama saya akan menjelaskan fitur-fitur atau ya fitur-fitur di Genially ini. Pertama ada kolom atau fitur untuk membuat teks. Ya, di sini teks. Titel 1 ini agak besar tulisannya. Titel 2 ini lebih kecil ya. Sebenarnya sama aja. Kemudian apakah di Genially ini teksnya bisa bahasa Arab? Tentu bisa. Sebenarnya bukan dari Genially-nya, tapi dari laptop teman-teman sendiri. Apakah sudah mendukung untuk mengganti dari bahasa Inggris ke bahasa Arab gitu. Nah, ini kan bahasa Inggris ya awalnya. Kita bisa ubah menjadi bahasa Arab dan keyboardnya sudah mendukung untuk menggunakan bahasa Arab. Sebentar, kita coba ya. Nah, ini kita tulis misalnya mudah reason. Nah, untuk font bahasa Arab sendiri itu tidak tersedia traditional Arabic, jadi tetap menggunakan font bawaan seperti Inter. Nah, mau mengganti yang Iris atau Istok atau lain-lain ini bisa, cuman ya tetap aja dia bentukannya seperti ini. Awalnya gini. Nah, tapi ini tetap kebaca kan, jadi saya rasa nggak apa-apa menggunakan font yang seperti ini gitu. Kemudian di bawah teks itu ada resources, ini adalah aset bawaan atau elemen-elemen bawaan dari Genially ini sendiri. Ini bisa kita gunakan seperti shapes ini ya, apa ya, bentuk lingkaran, segitiga, persegi, dan lain-lain ini bisa kita gunakan. Nah, bahkan ini juga sudah ada ya, bubble chat. Nanti kita akan menggunakan bubble chat ini. Nah, ini bisa kita gunakan, jadi nggak payah ribet-ribet membuat bubble chat manual gitu. Nah, karena kita akan membuat fitur, kita akan membuat menu muhadasah ya tadi, seperti yang cover di sebelumnya. Nah, di bawah, kemudian selain shapes, itu ada icon-icon yang bisa kita gunakan juga. Atau logo-logo nih, di sini ada juga. Tuh. Nah, di bawah resources ini ada interactive element. Ini nanti lebih jelasnya ketika kita mengaplikasikannya di dalam objek. Ya, objek yang akan kita buat nanti. Interactive question. Nah, ini bisa nih untuk membuat quiz-quiz nanti. Kemudian widgets ini tidak perlu dijelaskan saya rasa. Nah, di sini di insert inilah yang akan kita masukkan foto-foto atau gambar-gambar yang sudah kita download. Nah, kita cara menguploadnya gimana? Uploadnya klik upload image, klik from device, atau selain dari from device bisa diseret aja ya, di apa namanya, diseret. Nah, silakan dipilih ya. Saya ada masukin di sini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa dimasukin semuanya. Nah, teman-teman, saya sudah menguploadnya semuanya yang mau saya gunakan. Nanti kalau misalnya sekiranya ada yang kurang, bisa diupload lagi. Nah, untuk membuat background seperti tadi, seperti yang saya tunjukkan di awal, saya sudah membuat backgroundnya, itu bisa teman-teman pakai nanti kalau misalnya memang mau menggunakan background seperti itu. Tapi itu sebenarnya bukan background utuh di awalnya gitu, itu sebenarnya terpisah-pisah elemennya. Nah, itu gimana cara buatnya? Seperti ini. Ini agak lama, nanti saya percepat ya. Itu backgroundnya di belakang ada awan ya, ada awan kan. Nah, di sini. Nah, ini saya membuat backgroundnya terlebih dahulu. Gambar ini, image ini bisa kita edit.
Misalnya saya mau crop nih, ini bisa diedit di sini, di crop segini misalnya. Oke. Nah, nanti ini tinggal ditarik aja seperti ini. Kemudian ada gambar pantai tadi ya. Nah, lautnya seperti ini. Di crop juga. Ini baru untuk membuat background ya, teman-teman, covernya. Kemudian pasir ya, ada pasir pantai. Nah, pasirnya ini harusnya kan di bawah. Di bawah ini ya, teman-teman, di bawah ini. Jadi caranya, kita boleh potong dulu, crop dulu. Crop sesuai kebutuhan masing-masing. Ini boleh ditarik. Ditarik gini aja nggak apa-apa, dia berubah bentuknya. Nah, biar dia letaknya di belakang langit dan di bawah pantai, klik pasir ini. Nah, pilih put in order. Maaf kalau pronunciation-nya salah. Kemudian klik yang ini. Dan klik ini. Jadi dia sudah ada di belakang. Yang lapisannya berarti sudah ada di belakang. Nah, kemudian tadi kan gambarnya seperti yang bisa kita pakai, salah satunya ini bentuk lingkaran ini. Jadi bisa kita pakai, teman-teman. Nah, apakah bentuk lingkaran ini bisa diubah warnanya? Tentu bisa. Caranya, klik objeknya di sini di bagian atas, kan kiri atas, mengganti colornya, pilih sesuai yang diinginkan. Saya mau warnanya tadi warnanya agak kuning-kuning gitu ya, anggaplah ini. Nah, oke. Nah, ini untuk atas ini, bagian ini untuk tulisan judul besarnya nanti ya. Nah, kita masukkan gambar bangunan, terserah ya, saya sekolah di sini. Ini kita kecilkan juga. Oh, salah. Untuk mengcropnya atau memotongnya hati-hati ya, teman-teman, karena khawatir dia jadi bahasa jadi apa? Jadi ini. Jadi mengubah bentuknya atau bahasanya tapi penyet. Oke. Nah, anggaplah ini sudah oke ya. Anggaplah sudah oke. Nah, saya mau ini tuh backgroundnya agak sedikit memudar. Kita ukur transparansinya ya. Opacity-nya. Ya. Sesuai kebutuhan teman-teman. Anggaplah segini, oke. Nah, tadi kan di depan sini ada seperti profesi-profesi ya. Nah, boleh masukkan guru, boleh masukkan siapa gitu, murid polisi. Nah, kemudian kita akan membuat tulisan dulu, tulisan. Tulisan di mana? Di teks, oke. Tulisan al-mihnatu ya, al-mihnatu. CTRLA untuk memblok semuanya. Nah, kita edit dulu. Misalnya dia untuk paragrafnya di mana? Di tengah, kanan atau kiri? Kita pilih yang tengah ya. Kalau untuk judul bisa diboldkan juga atau tidak diboldkan. Ukurannya bisa di custom dan bisa di highlight juga warnanya. Dan tentunya bisa untuk mengubah warna. Saya di sini mau pakai warna merah merona. Warna merah seperti ini misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Tapi ini kayak kelihatan kurang menarik nih misalnya. Kalau kelihatan kurang menarik, kita bisa kasih efek shadow. Nih, efek shadow di sini ya. Kalau ubah warna di sini, efek shadow di sini. Nah, misalnya nih kelihatan kayak biasa aja gitu. Nah, di channel ini sendiri untuk teksnya itu belum ada efek-efek yang kerangka atau yang bayangan yang gimana-gimana. Jadi
Caranya biar ada putih-putihnya nih seperti yang cover yang saya tunjukkan sebelumnya. Teman-teman bisa mengkreasikannya seperti ini. Pertama, kita copy dulu almihna ini. Kita klik. Salah. Ya. Kita copy ya. Cara mengkopinya, klik dulu objeknya, kemudian CTRL-C untuk pastenya, CTRL-V, atau klik bagian 3. Nah, lanjut ya teman-teman semua, kita akan mengkreasikan fontnya ini, tulisannya ini. Kita mau buat ada putih-putihnya di belakang, seperti cover yang saya tunjukkan sebelumnya ya. Caranya gimana? Caranya adalah ketika sudah dikopas, kita buat dua warna. Yang warna paling belakang itu berarti warna putih. Ini di blok aja semuanya, ubah ke warna putih. Kemudian untuk tulisan di atasnya kita timpa seperti ini. Ini namanya bentuk kreasi ya, karena nggak ada fitur-fitur untuk mengedit atau kasih efek ke tulisannya. Berbeda dengan Canva yang bisa kita ubah tulisannya. Atau teman-teman boleh juga kreasikan dari Canva ke Genially. Nanti atau buat dulu teksnya di Canva juga boleh. Ya, ini di custom aja, disesuaikan ukurannya. Seperti ini ya. Nah, anggaplah seperti ini udah oke nih. Ini udah oke nih, oke. Nah, kemudian kita mau kasih untuk fitur interaktifnya nanti kita buat dulu menu-menu yang ada di sini, yang ada 3 menu tadi. Pertama ke resources lagi, pilih elemen sesuai yang teman-teman butuhkan, sesuai dengan apa yang teman-teman ingin gunakan ya. Kalau saya biasanya pakai ini nih, yang ada shadow belakangnya. Nah, ini nanti diubah warnanya. Cara mengubahnya, klik objeknya, di sini bisa ubah color, warnanya misalnya ini. Nah, ya misalnya. Nah, ini bisa, terus ini dikopas aja. CTRL-C, CTRL-V. Nah, udah jadi 3. Nah, kemudian kita kasih teks di atasnya ya. Tulis apa? Muhadasah. Sebentar. Saya lupa pakai muhadasah. Kita ubah dia ke tengah. Nah, ini titik-titik di samping ini, 3 ini bisa untuk mengkecilkan, untuk membesarkan ya. Dan kita kecilkan ya, rapatkan ya. Seperti ini. Sehingga nanti kita gampang untuk menyatukan dengan backgroundnya, dengan background biru ini maksudnya. Biar kita jadikan dia satu grup. Nah, ini kita ubah warnanya karena tidak nampak ya. Nah, ganti dia warna putih. Nah, jadi yang satu, nah ini dikopas aja nih. Nah, sudah. Yang kedua apa? Product ya. Product. Yang ketiga, salah loh. Yang ketiga nanti tadribat. Ini copy di sini, kemudian CTRL-V. Product. Yang terakhir, tadribat. Nah, ini sudah. Sekarang kita masuk ke fitur interaktifnya ya. Kita masuk ke fitur interaktifnya. Sebelum ke fitur interaktif, kita tambahkan halaman dulu. Di mana tambahkan halaman? Di sebelah kiri, nih, paling bawah ya, di bawah background, paling bawah di sini. Add page, pilih yang blank, add. Nah, nanti kita di sini bisa kasih background lagi, boleh mau langsung aja dikasih background boleh, mau background apapun boleh gitu ya. Nah, di sini kita akan di sini. Nah, oke. Kemudian kita akan kasih fitur interaktif nih. Ini kecilkan dulu yang bagian atasnya. Kita gabungkan tulisan putih yang di belakang dan tulisan merah di atas, kita gabungkan. Caranya adalah klik dulu yang paling bawah, tulisan putih paling bawah, dan klik shift. Kemudian secara bersamaan klik tulisan merah paling atas, klik. Nah, sampai muncul tulisan grup di atas, klik dulu. Dia sudah menjadi satu ya, satu kesatuan. Dia sudah menjadi satu kesatuan untuk tulisannya sendiri. Jadi ketika digeser dia selalu bersama gitu. Nah, kalau sudah menjadi satu seperti ini, kita akan kasih animasi. Nah, ini di sini ada animation. Ada pilihan automatic, interaktif, dan lain-lain. Automatic ini nanti ketika misalnya entrance ini ketika masuk, dia efeknya itu seperti apa. Maksudnya objeknya ini masuknya nanti entah itu dia bergoyang kah, zoom kah, atau slide dari kanan, atau dia macam lampu ini, atau dia bounce gitu kan, gitu. Nah, boleh misalnya bounce ya. Nah, ketika dia selama ditampilkan di slide tersebut, ketika objeknya ditampilkan di slide, kita bisa juga kasih efeknya, entah dia berdenyut-denyut seperti ini. Nah, kita pilih yang berdenyut-denyut ya. Jadi selama slide itu ditampilkan, dia akan bergoyang seperti itu, berdenyut-denyut. Coba kita lihat ya, apakah sudah berjaya. Ini skip aja nih. Nah, untuk melihat hasil yang kita buat, jangan langsung dipresentasikan ya, jangan langsung dipresentasikan atau jangan langsung di-share. Jadi, kita ini dulu teman-teman sekalian, view dulu di bawah. Mohon maaf ini loading pula.
Ya, Google Chrome saya not responding. Sebentar. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah kasih animasi dan interaktif belum ya? Baru kasih animasi, efek animasi di tulisan Al-Mihna ini. Ini kita besarin aja ya. Nah, taruh dia di tengah-tengah. Nah, kita mau lihat dia ini bergerak nggak ketika slide ini ditayangin. Nah, cara lihatnya, jangan langsung dipresentasikan karena jangan langsung di show creation ini, tapi kita lihat dari bawah sini yang ada tanda matanya ini atau CTRL-P. Nih, kita view dulu di sini. Kita lihat dia apakah dia, nah, dia bergerak-gerak ya. Tuh, bergerak-gerak, berdenyut-denyut. Coba kita sekali lagi kita lihat. Nah, ketika masuk, dia bergerak seperti itu. Nah, itu baru satu objek ya teman-teman. Kita mau misalnya ini. Teman-teman kreasikan aja mana aja yang mau dianimasikan, mana aja yang mau di dikasih apa? Pergerakan. Oke, ini kita ini dulu edit dulu ya, saya edit dulu. Nanti ini cepetin. Salah. Nah, ini saya mau jadikan satu grup lagi. Objek-objek yang di depan yang berbentuk profesi ini. Caranya gimana? Yang seperti sebelumnya, sama seperti sebelumnya, klik objeknya, kemudian untuk memilih objek yang lain, tekan Shift, jangan lepas ya, jangan lepas, jadi tekan Shift, pilih lagi objek ini, dan ini, Shift-nya jangan sampai lepas. Nah, sampai muncul tulisan grup ini, kalau misalnya sudah semua yang mau kita pilih, yang mau kita satukan sudah terpilih semua, sudah terklik semua, pilih grup. Nah, dia udah jadi satu grup, teman-teman. Nanti ketika kita kasih animasi pun dia bergeraknya sama-sama. Kemudian, kita kasih efek animasi lagi. Ketika masuk, dia misalnya zoom. Atau kita samakan aja ya, bounce. Seperti, atau zoom. Zoom aja bagusnya ya, zoom. Ketika masuk, ketika slide ditayangkan, objeknya nanti akan efeknya zoom. Kalau selama slide-nya berlangsung, selama slide itu ditampilkan, objeknya kita pilih misalnya yang berdenyut juga, heartbeat. Nah, kenapa sih sebenarnya dikasih animasi-animasi gini? Sebenarnya biar kalau murid-murid lihat, apalagi khususnya ya murid-murid SD, itu mereka itu lihat benda, lihat objek yang bergerak-gerak aja tuh udah kayak kegirangan, excited sendiri karena mungkin mereka jarang juga melihat, jadi ya mereka kegirangan sendiri, gerak-gerak nih tulisannya apanya gerak-gerak. Atau misalnya kapalnya mau teman-teman animasikan boleh juga, pesawatnya misalnya boleh, misalnya pesawatnya kita kasih animasi ketika dia masuk, kita misalnya kasih dia seperti slide gitu ya, atau ya slide misalnya, slide-nya misalnya dari sini misalnya. Nah, seperti itu tuh boleh juga ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi ya, sudah teranimasikan atau belum. Nah, tuh kan, gerak-gerak tuh kan. Nah, kemudian karena ini cover ya, jadi kita mau menu-menu yang di depan ini itu bergerak juga dan bisa dikasih interaktif, fitur interaktif. Kita jadikan dulu satu grup. Caranya seperti tadi. Klik dulu objek yang atasnya atau yang bawah juga boleh, paling bawah. Pilih shift, pilih yang paling atas, pilih grup. Seperti itu. Pilih grup. Nah, 3 ini mau kita kasih animasi juga. Tapi animasi yang continue saja. Heartbeat. Nah, animasi ini bisa di-paste teman-teman. Di-copy maksudnya. Nah, klik ini. Copy, animation. Kan nanti sama ya. Menu mufradat sama tadribat, bentuk animasinya sama dengan muhadasah. Jadi tinggal di-paste aja. Nah, di-paste. Yang ini juga di-paste. Yang ini juga di-paste. Nah, kita lihat nih apakah sudah benar animasinya. Nah, klik ya.
agak nge-lag. Bentar. Kita ulang. Nah, tuh. Bergerak-gerak ya, berdenyut-denyut seperti itu. Nah, tapi itu baru animasi, belum dikasih fitur interaktif. Nah, fitur interaktifnya gimana? Misalnya, fitur interaktif itu ada apa aja? Saya sedikit jelaskan. Untuk interactivity-nya, yang pertama ada open window, ada show tooltip, ada play audio, go to page, web link, sampai ke hide itu. Beberapa yang akan saya kasih tahu ke teman-teman. Yang pertama ada open window ini, ketika misalnya kita add. Nah, ketika kita add open window ini, nanti ketika objek yang kita klik itu akan muncul seperti tulisan dengan background ini, persegi panjang yang besar, misalnya apa ya? Apa? Nah, ini kan harus ditambah teks ya. Babun misalnya. Exit the window. Nah, jadi contoh nih, kita view. Ketika tadi saya kasih interaktifnya di menu muhadasan. Jadi kalau muhadasannya diklik, dia akan muncul window seperti ini gitu. Tuh, gitu. Tapi untuk interaktif itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, jangan window pula ditaruh di sini. Untuk interaktif itu disesuaikan, misalnya window ini cocoknya untuk kunci jawaban misalnya, atau untuk terjemahan seperti itu. Nah, kemudian kalau show tooltip itu seperti bubble chat. Nih, seperti bubble chat ini ada contohnya ya, di sampingnya ini ada gambarnya bubble chat. Jadi setiap kita kursornya itu mengarahkan kepada objek tersebut, dia akan muncul tooltipnya, atau kayak seperti bubble chat gitu. Ada muncul misalnya kita kasih note-nya di situ mudarisun misalnya. Jadi kursornya ketika menyentuh guru akan muncul tulisan mudarisun nah gitu. Kalau play audio, kalau misalnya klik objek itu akan muncul suara. Nah, untuk di navigation sendiri, kalau misalnya kita klik go to page, kalau misalnya kita kasih interaktifnya itu adalah go to page, jadi misalnya kita klik objek tersebut, dia akan berpindah ke slide yang lainnya. Nah, ini yang akan kita pakai untuk di bagian cover ini. Ini kan istilahnya kayak menu home ya, menu awal, bagian awal, cover awal. Jadi 3 menu di depan seperti menu muhadasah, mufradat, dan tadribat ini, 3 objek ini ketika diklik masing-masing akan berpindah slide gitu. Nah, jadi fitur interaktif mana yang cocok? Yaitu interaktif go to page itu. Jadi klik dulu objeknya, pilih interactivity, kemudian pilih navigation, go to page, add gitu. Kita add. Nah, page yang mana teman-teman mesti siapkan dulu, berarti page 2, slide 2, slide 3, slide 4, dan seterusnya gitu. Anggaplah nanti muhadasah itu ada di page yang kedua. Kita pilih page yang kedua gitu. Nah, yang di atas ini apa fungsinya? Kalau first page berarti ketika kita klik objek itu dia akan balik ke halaman pertama. Kalau previous page, halaman sebelumnya. Kalau next page itu sesudahnya, setelahnya. Kalau last page itu yang terakhir. Go back itu kembali, oke? Nah, ini karena slide-nya belum saya buat, yang kedua dan ketiga, kita siapkan dulu slide kedua dan ketiga ya. Kita slide. Berarti anggaplah slide ini sudah selesai, tinggal ditambahin fitur interaktif untuk menu-menunya. Fitur interaktif untuk menu-menunya ini kan belum ada slide-nya, jadi kita buat terlebih dahulu. Untuk menambah slide, kita pilih ke page. Add page ya, tadi kalau misalnya mau nambah. Nah, slide yang kedua ini saya misalnya mau muhadasah percakapan. Saya mau background-nya sama dengan ini. Berarti kita kopas aja, duplikat aja. Nah, duplikat. Tapi yang bagian depan-depan sini kita hapus. Kita hapus ya. Soalnya di sini ada percakapan. Ini di ungroup. Cara ungroupnya gimana? Biar nggak menyatu lagi. Diklik aja di sini. Ungroup. Oke. Oke, ungroup gitu. Nah, ini saya nggak mau pakai profesi ini untuk percakapan. Saya pakai profesi guru dan ini nanti. Dan apa teman-teman? Dan nakoda. Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, ini saya edit dulu, opacity-nya dinaikin lagi. Dan dibesarin lagi. Ini dihapus saja. Nah, anggaplah seperti ini ya.
Ini apa ya? Kita masukin nakoda misalnya. Nah, misalnya di percakapan ini dia bertanya ke si nelayan, nakoda ini apa, ini aja misalnya nelayan ini nanya, nelayan lagi nakoda ini bertanya, apa profesimu? Nanti dia menjawab si guru ini. Nah, biasanya kalau percakapan itu teman-teman tahu ya, kayak komik-komik gitu kan ada bubble chatnya ya, seperti kayak di atas itu. Kita pakai elemen yang sudah ada aja. Nah, seperti ini. Nah, ini nih yang lucu kan? Nah, ini boleh seperti ini. Ini boleh seperti ini. Jadi bisa diubah kan warnanya? Ubahnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Atau warna kuning ya? Oh, warna oranye aja. Nah, ketiklah di sini. Cara masukin tulisannya gimana? Ke teks. Baru pilih, terserah mau titel yang 2 atau titel 1. Nah, kasih dulu ke sini. Ubah dulu warnanya, jadi warna putih biar kelihatan. Sekarang teman-teman tinggal masukin percakapan yang mau teman-teman masukin. Terserah pokoknya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ketika mengajar ya juga. Misalnya dia bertanya, ma mihnatu ki, ke perempuan ya berarti. Nah, panjang. Tuki. Jadi teman-teman keyboard saya ini nggak bisa huruf K-nya. Jadi mesti ini pakai keyboard, screen keyboard. Sebentar ya. Ma mihnatuki gitu. Nanti dia bertanya. Ini dikopas aja baru diubah tulisannya. Ana mudarrisatun. Eh. Ini salah satu contoh aja ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya mau lebih banyak juga boleh gitu. Ini kita buat salah satu contohnya aja. Nah, begini. Kemudian kita mau menambahkan audio, misalnya suara dari si ibu guru dan nakoda ini. Di sini saya akan mencontohkan audionya ini dari suara saya sendiri. Tapi teman-teman bisa nanti teman-teman rekam suara teman-teman, kemudian ubah di voice over-nya, ubah menggunakan AI, misalnya jadi suara perempuan, jadi suara laki-laki itu bisa. Nah, tapi untuk memasukkan audionya itu mesti premium. Jadi kalau misalnya nggak premium alias akun gratisan, kita hanya bisa untuk merekam secara langsung. Jadi solusinya teman-teman rekam dulu percakapannya di HP, diedit, kemudian kalau udah selesai, tinggal klik rekam di Genially sendiri. Itu gimana? Begini caranya. Kita pilih icon suara dulu ya teman-teman. Nih, saya punya ini. Ini terlalu besar, jadi bisa di crop terlebih dahulu. Bisa taruh di sini atau di mana sesuai kebutuhan teman-teman. Sesuai dengan, ya sebagaimana bagusnya lah ya. Ini bisa kita animasikan.
bentuknya misalnya ketika slide berlangsung bentuknya seperti berdenyut biar murid-murid penasaran, ih kenapa nih dia bisa bergerak-gerak, sekali ditekan ada muncul suara misalnya gitu. Nah itu kan baru animasi ya. Nah gimana cara masukin suaranya? Klik, kemudian ke interactivity, kita add interactivity-nya, kita add fitur interaktifnya dengan play audio. Add. Nah ini kan harus kalau misalnya mau drag secara langsung dari file explorer kita, itu mesti berbayar ya, premium gitu. Jadi caranya record secara langsung aja. Jadi saya contoh ya. Nah ini kita klik. Oh ini bentar. Ana mudarrisatun misalnya. Ulang ya. Jelek. Ulang. Replace kalau mau ulang. Upload audio. Record lagi. Ana mudarrisatun. Ana mudarrisatun. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, gimana biar suaranya itu berulang-ulang ketika diklik icon audionya, itu bisa pilih loop. Kita hidupkan atau aktifkan loopnya, save. Nah, tuh sudah gitu ya. Coba kita lihat, bersuara nggak dia? Kita view dari sini. Nah, kita klik ya coba ya. Ana mudarrisatun. Ana mudarrisatun. Nah, gitu ya tuh. Nah, terus untuk suara kakek-kakek, bukan kakek-kakek, maksudnya suara nakodanya ini bisa juga kita pakai, kita gunakan suaranya ini. Tapi kan biar lebih menarik, harusnya suaranya suara bapak-bapak dong ya kan, suara laki-laki. Jadi gimana caranya tadi ya seperti saya jelaskan, teman-teman bisa edit terlebih dahulu di CapCut atau di AI yang ada gitulah ya. Kita kasih animasinya sama dengan yang sebelumnya. Kalau misalnya nggak mau ribet, kopas aja nanti ya. Kita interactivity, play audio. Nah, ini kan tadi yang sisa tadi ya. Kita mau yang baru nih. Upload aja audio yang baru. Record. Nih. Ma mihnatuka. Mohon maaf, salah. Mihnatuki ya. Untuk laki-laki. Untuk perempuan maksudnya. Ulang lagi. Ma mihnatuki. Misalnya seperti itu. Loop lagi. Save. Sudah gitu. Nah, ini kan slide muhadasah ya. Slide muhadasah. Kita misalnya mau back atau balik lagi ke home, ke menu, ke cover tadi, biar kita mau beralih ke muhadasah atau ke mufradat atau ke tadrib. Kita bisa pilih icon kembali, terserah mau hijau ke mau biru, saya mau hijau pula ya. Teman-teman bisa, bukan, menu home, mohon maaf, menu home ya. Menu home seperti ini. Kita tidak animasikan, kita kasih interaktif aja. Go to page ya, pilih first page. Jadi ketika tombol home ini diklik, dia akan selalu ke halaman pertama gitu. Nah, kemudian teman-teman silakan ke page. Kita akan mengubah transisi. Nih, ada nih page transition. Nah, jadi ketika transisi itu berarti nanti ketika misalnya beralih ke slide yang sudah ditransisikan, itu nanti akan berbeda-beda transisinya, entah zoom out, zoom in, banyak ya transisinya. Contohnya misalnya muhadasah ini ketika ditransisikan, saya pilih yang center, dia akan bentuknya pop misalnya. Nah, seperti itu ya. Si al-mihna ini, home, menu home ini, ketika dimunculkan, misalnya bentuknya move forward. Misalnya seperti itu ya. Tuh, kita coba lihat teman-teman yang sudah kita buat. Nah, gitu ya. Ini bisa diklik nih, muhadasah. Sudah bisa belum? Belum bisa. Belum bisa kenapa? Karena tadi belum terini ya. Salah ininya, slide-nya. Kita pilih yang kedua. Go to page yang kedua. Kita coba lagi. Yang muhadasah kita klik, dia ke sini. Ini bisa diklik. Ana mudarrisatun. Cara memberhentikannya klik aja lagi. Ma mihnatuki. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa juga teman-teman kasih artinya.
terjemahannya di mana? Misalnya di bawah sini. Di bawah. Atau ketika kita klik tulisan Anda Muda Risatun, muncul suara misalnya ya. Muncul suara, muncul terjemahan. Atau gini aja deh. Kita kasih dia. Kita akan kasih terjemahannya dengan menggunakan fitur interaktif yang Show Tooltip. Kita gabungkan dulu bubble chat dan teksnya, group, interactivity, Show Tooltip. Kita tulis di sini saya belum diubah. Saya seorang guru perempuan misalnya. Bisa diubah warnanya teman-teman ya. Ini seperti ini nanti dia jatuhnya. Coba. Ini juga kita grupkan Show Tooltip. Apa profesimu? Kita save. Kita lihat. Jadi ketika kursornya ini menyentuh tulisan ini, dia akan muncul seperti ini ya. Gitu. Nah, ini kita letak dia paling belakang ya teman-teman. Lapisannya. Maksudnya di bawah. Di bawah apa namanya? Di bawah ini. Di bawah icon suara. Oke. Udah? Coba kita lihat lagi. Ya. Tuh, ketika kursor tidak diklik ya, tapi nyentuh aja kursor di sini pasti ada tulisannya gitu. Nah, ini home ini dia balik ke sini gitu. Nah, itu baru jadi 2 slide ya. 2 page. Untuk yang selanjutnya berarti halaman mufradat. Untuk slide mufradat. Slide mufradat gimana? Add page lagi. Misalnya kita mau nambahin mufradat ini bebas teman-teman. Mau buat seperti apa. Gitu ya. Misalnya langsung buat guru dan lain-lain. Nah, kemudian untuk yang tadribat ini nanti interactivity-nya kita tambahin link ya. Jadi games-nya nanti di link di templates yang lain, tidak di sini. Untuk yang apa? Mufradat, boleh misalnya kita kreasikan lagi, bebas banget teman-teman mau kreasinya seperti apa. Misalnya kita ubahnya. Nah, teman-teman semua, sekarang saya sudah membuat atau menambahkan elemen seperti pesawat, rumah sakit, dan kapal di sini. Nah, saya juga sudah menambahkan animasi, jadi dia akan animasinya seperti berdenyut gitu, heartbeat. Dan saya akan menambahkan interaktif lagi di 4 elemen ini, 4 objek ini. Jadi ketika kita klik objek ini, dia akan berpindah slide lagi. Nah, jadi saya mau ceritanya di sini nanti kalau untuk sekolah, itu di dalamnya kan ada guru, ada murid gitu ya. Tapi nanti contohnya, salah satu contohnya ada guru gitu ya di dalam ruang kelas. Nah, kalau rumah sakit ada dokter, di kapal ada nahkoda, di pesawat ada pilot gitu. Nah, berarti kita butuh page yang selanjutnya kan. Nah, di sini backgroundnya saya mau pakai yang pertama kita kelas dulu ya. Berarti coba kelas. Nah, ruang kelas ini boleh ini dipaskan aja. Nah, biar dia nggak bergoyang-goyang, teman-teman, boleh klik titik 3, pilih lock. Jadi dia terkunci. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi guru. Guru ya. Kecilan aja. Nah, kita tambahkan juga icon suara. Karena nanti ini khusus untuk mufradat ya. Jadi ada suaranya. Kemudian jangan lupa home. Oh, karena dia ini kan ceritanya keluar, ini muncul setelah diklik dari bangunan sekolah. Berarti ada icon back untuk balik ke menu
yang ada kumpulan sekolah, kapal, dan lain-lain. Nah, ini boleh kita tambahkan lagi bubble chat di resources. Boleh ini. Warna merah mungkin. Atau warna kuning. Warna kuning lah ya. Warna kuning. Nah, misalnya seperti ini. Boleh kita tulis. Kita kasih teks. Ana Mudari satu mana? Dia nggak bisa pokoknya. Ana Mudari satu. Nah, kemudian kita jadikan satu. Kita grupkan. Ini besarin aja, nggak apa-apa. Oke. Ini disesuaikan ya, logo suaranya mau di mana. Nah, ini kita kasih animasi heartbeat lagi, berdenyut seperti itu. Kita kasih interaktifnya seperti ini. Jadi nanti kita maunya, misalnya saya maunya ketika slide ini muncul, tulisan Ana Mudari Satun ini belum ada. Jadi kapan dia adanya? Ketika murid atau siapapun mengklik si guru ini, baru dia muncul. Caranya gimana? Kita pakai fitur interaktif yang ini, reveal ini. Kita add. Nah, arahkan, ini kan ada panah-panah nih kan. Arahkan panahnya ke kotak Ana Mudari Satun ini, ke bubble chatnya. Nah, seperti itu. Apakah dia sudah teranu? Kita lihat ya di view. Nah, tuh. Berarti ketika diklik gurunya, baru muncul Ana Mudari Satun. Atau teman-teman mau nambah terjemahannya juga boleh, nanti dibuat di bawah sini. Nanti di sini kita klik, kita kasih audio. Jadi audio yang Ana Mudari Satun mana ya? Mami. Nah, salah. Ana Oke, ini. Ini contohnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ke page lagi, kita ubah transisinya. Ini kan transisinya masih ini ya. Kita ubah transisinya, baru nanti kita tambahkan interaktif di bagian folder. Ini kita tambahkan transisinya center, terus pilih yang ini. Move forward ini. Salah. Salah.
Kulinya. Tadi apa ya ini? Move forward. Oke. Nah, kemudian balik ke slide ini. Slide ini. Ini kita belum kasih fitur interaktif, teman-teman. Jadi kita tambahkan fitur interaktifnya. Klik objek, klik interaktif, klik go to page. Pilih page yang ini misalnya ya. Misalnya ini. Save. Nah, kita kasih animasi dia bergerak misalnya. Animasinya udah ya. Nah, teman-teman boleh juga misalnya mau tambahin icon play. Nah, biar anak muridnya nggak bingung misalnya ya, tambahkan icon play juga boleh. Seperti contoh tadi ya sebelumnya. Itu kan ada icon play ya. Ini icon seperti ini. Nah, ini bisa nih seperti ini. Jadi nanti yang dikasih interaktifnya yang mana? Objek yang pesawat atau icon ini, tombol ini. Tentu yang tombol ini ya. Jadi nanti ininya bergerak, ininya juga bergerak. Jadi si murid tekan ini, klik ini, muncul slide selanjutnya. Saya nggak usah pakai deh, nggak apa-apa. Nah, coba ya kita view dulu. Nah, ini bergerak ya. Oh, yang rumah sakit belum. Nah, ini si sekolah ini bisa kita klik. Nah, dia ke sini. Kita klik gurunya, muncul Ana Mudarisatun. Ana Mudarisatun. Tuh, seperti itu. Gitu, teman-teman. Selebihnya teman-teman bisa ini ya, bisa dikreasikan sendiri gitu. Itu sudah untuk tadribat, menu tadribat, ini kita akan cantumkan link ya. Nah, link apa? Nah, ini saya serahkan ke teman-teman semua, mau pakai link Wordwall juga boleh, mau pakai link dari Genially-nya juga boleh. Kalau saya contohkan misalnya, kita akan ambil salah satu template games ya, dari Genially ini sendiri. Nama gamesnya adalah ini, games ular tangga. Nah, tapi kan di sini yang disediakan atau yang disediakan dari Genially ini sendiri atau template yang ada di Genially ini sendiri itu kan berbahasa Inggris ya. Di Classic ya kalau yang ular tangga. Nih, teman-teman bebas lah mau yang mana. Asalkan teman-teman ubah bahasa Inggrisnya ke bahasa Arab. Maksudnya ubah ke dalam mata pelajaran bahasa Arab nih, contohnya ini ya. Kita ke ini. Use this template. Oke, kita tunggu. Sebentar. Nah, ini bisa kita ubah bahasa Arab, pakai bahasa Arab ya nanti. Kita ubah misalnya apa judulnya. Nah, ini satu, terus ini juga, ini, itu semua ada pertanyaan teman-teman. Ada pertanyaan di window ini. Nah, ini kita bisa edit. Kita bisa edit ya. Nah, kita bisa edit dan kita bisa ubah soal-soalnya menggunakan bahasa Arab. Misalnya, sebutkan, ini pakai ini ya. Sebutkan
sebutkan bahasa Arab kursi misalnya, seperti itu. Exit the window. Begitu juga dengan soal-soal selanjutnya ya. Ini bisa diubah. Bisa diubah. Arti dari apa itu bisa diubah. Nah, dan seterusnya ini bisa diubah. Dan seterusnya ini bisa diubah. Sampai di sini. Nah, ini bisa diedit juga, teman-teman. Nah, bisa diedit, edit. Bisa diedit ya. Nah, editnya di sini. Questionnya terus di sini. Bahasa Arab apa gitu. Saya di situ. Kemudian mana lagi yang ada tulisannya? Dan seterusnya ya. Nah, ini dadu ya teman-teman. Dadu ini instruksinya juga bisa bisa diedit menggunakan bahasa Indonesia ya tentunya. Nah, ini contohnya aja ya, maksudnya salah satu contoh tadribatsnya seperti ini. Contoh-contoh gamesnya seperti ini. Nanti kalau misalnya mau menggunakan link dari WordWall juga boleh, cantumkan aja. Nah, misalnya ini udah selesai ya, misalnya udah selesai. Kita lihat dulu, udah selesai. Misalnya sudah selesai. Nah, ini bisa Nah, 3 misalnya. Player pertama misalnya 1, 2, 3 di sini. Nah, naik dia tangga kan? Naik dia tangga ke sini berarti. Kalau misalnya dia di sini, dia ada soal, kan? Dapat soal gitu. Ini sebagai contoh aja. Nah, kemudian kita share. Sebentar. Confirm. Nah, copy link ya. Copy link. Nah, kalau sudah, balik lagi ke halaman ini. Ini beda template ya teman-teman, beda web ini, beda link. Jadi yang link games tadi mau kita masukkan ke menu Tadribats ini. Jadi caranya di interactivity, kemudian web link, add kita paste aja, save. Udah, otomatis ini nanti akan ke link yang sudah diselipkan tadi ya. Nih contohnya, kalau kita klik dia akan ke games ini, begitu teman-teman. Ini bisa dimodifikasi, teman-teman bebas mau menggunakan games apa aja, boleh dari WordWall juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti setelah selesai semuanya, sudah oke, udah fix semua, teman-teman baru share link ini. Nah, kita publish dulu. Oke, publish. Baru copy link, baru kirim ke saya atau di WA group. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan ini nggak hanya untuk bahasa Arab ya teman-teman, tapi bisa untuk pelajaran yang lain. Jadi tinggal dikreasikan aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa japri saya, bisa hubungi saya insya Allah akan merespon semua pertanyaan teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.